Kita sudah melewati seperempat jalan tahun 2025, dan kita masih melihat cerita tentang serangan phishing baru, kreatif, dan canggih. Bagaimana mungkin sebuah istilah yang pertama kali digunakan pada akhir 1990-an dan menjadi populer pada pertengahan 2000-an, masih menghiasi tajuk utama hari ini? Sejauh mana teknik ini bisa menjadi lebih canggih? Bagaimana ini masih bisa menjadi masalah? Selamat datang di Nest News Review, episode 3. Mengapa kita masih membicarakan phishing? Ada jawaban singkat untuk pertanyaan ini, bahwa Anda bisa memandang phishing sebagai jenis serangan yang memanfaatkan psikologi untuk mengeksploitasi risiko yang berkelanjutan, berdasarkan kebiasaan manusia. Umpan phishing dapat memancing kita untuk mengklik, dengan cara yang mirip bagaimana kemudahan instan atau urgensi yang dirasakan, dapat memancing kita melebihi batas kecepatan saat berkendara, meski kita sadar akan risiko yang ada. Inilah sebabnya kita umumnya diuntungkan oleh pembatas, yang dapat mengurangi risiko tindakan kita. Misalnya, dalam kasus ngebut, pembatas itu bisa berupa teknologi pembatas kecepatan, atau teknologi pendeteksi kewaspadaan pengemudi, atau garis gelombang di jalan tol, yang dirancang untuk mendorong kita ke arah yang benar, dan mengurangi kemungkinan kecelakaan. Dalam kasus phishing, atau aktivitas yang berdampak pada keamanan, kita bisa memandang pembatas ini sebagai lapisan penyergapan risiko, misalnya, teknologi penyaring email yang berupaya menangkap tautan phishing berbahaya sebelum disampaikan ke penerima, atau teknologi lain seperti Content Disarm and Reconstruction, atau teknologi CDR, yang mengubah lampiran email berpotensi berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman, seperti mengubah dokumen Microsoft Word dan PDF menjadi dokumen teks sebelum dikirim ke penerima. Menemukan keseimbangan antara interaksi ini menggambarkan tantangannya, di satu sisi, penggunaan pembatas atau lapisan penyergapan risiko sebagai pendamping konstan bagi pengguna, dan pada saat yang sama, sejajar dengan itu, penggunaan program kesadaran untuk meningkatkan kemampuan pengguna mengenali umpan phishing. Laporan oleh Rohit Nambiar di Google Threat Intelligence Group, GTIG, membantu menggambarkan hal ini. Ceritanya, mengisahkan kampanye phishing baru dan tidak biasa, yang mengirimkan file konfigurasi Microsoft Remote Desktop Protocol, RDP, sebagai lampiran email. Ini adalah file teks yang berisi pengaturan sesi remote desktop. RDP adalah cara umum untuk mengakses sistem Windows dari jarak jauh, misalnya saat terhubung ke server. Dalam kasus ini, kampanye phishing memanfaatkan kemampuan yang disediakan RDP untuk membuat sumber daya di komputer lokal, seperti folder lokal, folder jaringan yang dipetakan, clipboard komputer, dan bahkan kunci keamanan perangkat keras, tersedia di komputer jarak jauh. Jika kita melihat ini dari perspektif mitigasi risiko, jadi apa yang bisa saya lakukan? Maka kita bisa mempertimbangkan beberapa lapisan penyergapan risiko. Lapisan keamanan email dapat dikonfigurasi untuk memblokir file sesi RDP, mencegahnya tiba di kotak masuk pengguna yang tidak curiga sejak awal. Namun karena tidak ada satu kendali pun yang cukup, kita juga bisa melihat kontrol lapisan jaringan, di mana koneksi RDP ke internet diblokir secara default, kecuali ke daftar tujuan yang sudah ditentukan, semacam daftar izinkan. Dari perspektif proses, perubahan pada daftar izinkan ini harus melewati Canggih Review Board yang terdiri dari anggota tim T, tim keamanan, dan lain-lain. Dengan cara ini, beberapa pasang mata meninjau perubahan sebelum diterapkan, dan tanggung jawab atas kesalahan tidak hanya berada pada satu orang. Kombinasi kontrol teknologi dan proses dapat mengurangi kemungkinan jenis serangan phishing canggih ini berhasil. Bagaimana dengan contoh lain, risiko yang berkelanjutan berdasarkan kebiasaan manusia? Bagaimana dengan menggunakan utilitas online gratis, yang palsu atau terinfeksi Trojan, tanpa sepengetahuan pengguna? Atau bagaimana dengan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi gratis atau terbuka, karena tidak ada alternatif yang jelas? Atau mengunduh perangkat lunak atau film gratis atau bajakan? Atau menggunakan kembali kata sandi di beberapa akun? Ini tidak secara ketat masuk dalam definisi phishing, tapi bisa dianggap masalah terkait. Jika tujuan keseluruhan adalah mengurangi risiko pada akun atau data pribadi Anda di tingkat individu, mengurangi risiko bagi organisasi, jika Anda seorang CISO, atau mengurangi risiko untuk layanan publik dan infrastruktur kritis, dilihat dari perspektif kebijakan pemerintah. Maka apa langkah-langkah konkret berikutnya yang bisa membantu mencapai tujuan ini? Dari sudut pandang CISO, mungkin tidak cukup mengurangi risiko dengan membiarkan tim keamanan memblokir situs utilitas online gratis ini, belum lagi sulitnya mengikuti banyak situs
yang sering hilang dan muncul kembali dalam bentuk berbeda. Pengguna organisasi mengharapkan dapat melakukan pekerjaan mereka dan memenuhi tenggat waktu. Jika ada yang percaya bahwa layanan online untuk mengonversi file mereka akan membantu bekerja lebih efisien, maka kontrol keamanan saja tidak akan menghentikan mereka. Lebih penting lagi, keamanan adalah enabler, harus memungkinkan pengguna melakukan apa yang perlu dilakukan dengan aman. Itu berarti selain memblokir situs jahat, pengguna perlu alternatif yang layak dan sah, alternatif selain pelatihan cara mengenali situs penipuan atau scam. Menyediakan alternatif yang layak dan sah untuk membantu pengguna bekerja efisien, bisa berarti menggunakan layanan berbayar, yang berarti pengeluaran keamanan lebih tinggi, yang berarti justifikasi anggaran lebih besar. Bagaimana dengan saran untuk tidak terhubung ke Wi-Fi terbuka atau Wi-Fi bandara? Akan berguna untuk membedah saran ini. Jika profil ancaman Anda sedemikian rupa, bahwa Anda perlu khawatir tentang pihak tidak sah, yang secara aktif mencoba menangkap lalu lintas web Anda, maka terhubung ke Wi-Fi terbuka dan gratis, termasuk Wi-Fi bandara, mungkin ide buruk. Tetapi begitu juga terhubung ke Wi-Fi rumah Anda, atau menggunakan data seluler saat bepergian ke negara lain, belum lagi perlunya melindungi laptop Anda. Jika pihak tidak sah mengincar data Anda, menghindari Wi-Fi terbuka tidak akan menghentikan mereka. Untuk profil ancaman semacam ini, Anda dapat mempertimbangkan cara memastikan semua lalu lintas web Anda selalu dialihkan melalui jaringan korporat pribadi yang memiliki tim keamanan memantau anomali. Ini bisa berupa VPN yang selalu aktif, atau VPN yang dialihkan melalui APN pribadi. Ini bisa mahal, dan mungkin tidak dapat dilakukan saat Anda bepergian, tergantung apakah penyedia telekomunikasi di negara tujuan mendukung APN pribadi Anda, atau apakah Anda mempercayai operator telekom pihak ketiga itu sama sekali. Selain profil ancaman, sangat menghindari risiko. Itu, masalah yang lebih umum dengan menggunakan Wi-Fi gratis atau terbuka, berkaitan dengan siapa pemberi layanan itu, dan jaminan apa yang mereka berikan, bahwa data Anda, yang melintas di jaringan mereka, tidak akan disalahgunakan. Terkait dengan kekhawatiran ini, adalah risiko tanpa sengaja terhubung ke jaringan Wi-Fi terbuka jahat, kadang disebut jaringan rogue, di mana penyerang dengan sengaja mencoba memancing orang yang mencari Wi-Fi gratis, untuk mencuri dan menyalahgunakan data mereka. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Apa praktik terbaik yang bisa Anda terapkan? Untuk memulai, berguna menganalisis selera risiko Anda, dan mencoba menangani risiko itu secara holistik. Salah satu bagian dari strategi mitigasi risiko holistik itu adalah menemukan alternatif untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi terbuka. Tapi apa elemen lain dari strategi holistik ini? Menjaga semua perangkat Anda terpatch dan terbaru, memastikan semua perangkat lunak diperbarui secara rutin, khususnya browser Anda. Menggunakan pengelola kata sandi terpercaya, agar Anda memiliki kata sandi unik untuk setiap akun, menghindari ekstensi browser, tidak mengunduh perangkat lunak bajakan, dan tentu saja, mengikuti nestradio.net dan mendengarkan berbagai perspektif tentang cara menangani ancaman keamanan. Sekarang, dengan asumsi semua ini sudah dilakukan, dan Anda memiliki sikap keamanan yang kuat, dan Wi-Fi terbuka telah menjadi tautan terlemah dalam rantai keamanan Anda, maka pertimbangkan opsi Anda untuk menangani risiko ini. Menghindari Wi-Fi terbuka sepenuhnya. Jika Anda memiliki opsi menggunakan data seluler daripada terhubung ke jaringan Wi-Fi gratis, maka tergantung di mana Anda berada. Ini dapat mengurangi risiko Anda. Logikanya adalah jaringan operator telekomunikasi, biasanya tertutup, dan anggapannya lebih sulit, dan seringkali melanggar hukum, bagi pihak tidak sah untuk menangkap lalu lintas tersebut. Namun menggunakan data seluler, bisa sangat mahal, sangat cepat. Jadi Anda mungkin perlu merencanakan atau menganggarkan untuk itu. Bagaimana jika Anda tidak memiliki sinyal seluler di tempat Anda berada, dan Anda perlu terhubung ke Wi-Fi gratis atau terbuka karena kebutuhan? Wi-Fi bandara, Wi-Fi di kereta, Wi-Fi saat menunggu di mall, Wi-Fi saat Anda bepergian di luar negeri. Dalam hal ini pertimbangkan risiko ini pada berbagai tingkat. Pada level jaringan, untuk mencegah serangan jaringan, jika Anda menggunakan laptop, pertimbangkan mengaktifkan firewall Windows atau macOS untuk membatasi koneksi dari pihak tidak sah yang berada di jaringan terbuka yang sama. Ini dapat melindungi Anda dari pihak tidak sah penasaran yang mencoba memindai perangkat Anda untuk mencari kerentanan. Dari segi DNS, untuk mencegah pihak tidak sah mengamati situs apa yang Anda coba akses, dengan melihat permintaan nama domain, pertimbangkan menggunakan DNS over HTTPS atau DNS over TLS, sehingga permintaan DNS tidak dikirimkan secara terbuka. Dari sudut pandang perilaku, pertimbangkan menghindari atau menunda aktivitas berisiko tinggi, seperti masuk ke akun bank Anda, atau melakukan transaksi keuangan, atau bahkan masuk ke akun email dan situs belanja, sampai Anda kembali ke jaringan terpercaya.
Kembali ke pertanyaan, mengapa phishing masih menjadi berita? Mengapa menampilkan serangan baru yang memanfaatkan umpan cerdik, atau kontrol teknologi anti-phishing baru yang dijual oleh vendor keamanan, masih dianggap hal baru? Kemungkinan semakin kita melihat solusi untuk phishing sebagai masalah yang dapat dipecahkan, yang membutuhkan kombinasi perubahan organik dan kepatuhan yang bersifat preskriptif dan ditegakkan. Semakin cepat kita akan mengurangi masalah ini hingga titik lenyap. Perubahan organik terbentuk melalui edukasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa baik pesan disampaikan dan diperkuat. Perubahan preskriptif disertai penegakan kepatuhan lebih cepat, tetapi berpotensi mengganggu fungsi organisasi. Memanggil seorang karyawan karena gagal tes phishing dapat memengaruhi moral. Demikian pula menggambarkan masalah ini sebagai kegagalan manusia. Sebaliknya, jika Anda memandang penyelesaian masalah ini sebagai kombinasi perubahan organik dan preskriptif, sebagai kolaborasi, mirip dengan purple teaming, kombinasi red teaming dan blue teaming, di mana para pembela memiliki kesempatan melihat penyerang melakukan serangan dan belajar bagaimana mempertahankan diri terhadap teknik baru. Demikian pula, mengiringi pengguna dengan memperlihatkan serangan phishing dunia nyata dan bagaimana mereka bisa menipu siapa saja, bahkan profesional infosec paling berpengalaman, ini dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan agar pesan menancap, sepanjang didampingi kontrol teknologi, untuk memastikan risiko rendah yang berkelanjutan bagi organisasi. Selesai sudah, itulah episode 3. Saya Fafa Dario Izadinia. Semoga Anda menikmati mendengarkan episode ini, seperti saya menikmati menyiapkannya. Nest Radio adalah inisiatif yang menggunakan suara yang dihasilkan AI, untuk membagikan kisah dan diskusi keamanan siber dalam bentuk lisan, dengan pendengar dalam berbagai bahasa. Jika Anda memiliki saran cerita yang ingin dibahas, atau pertanyaan untuk dieksplorasi lebih lanjut, kirimi saya catatan di nestradio.net. Jika Anda suka konten ini, beritahu teman-teman Anda. Dan ingat, tetap ingin tahu,